Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang rezeki ditutup ya. Ini saudara kita ini rezekinya ditutup sampai 13 tahun lebih sampai sekarang. Ya. Ya, pada dasarnya memang sihir itu seperti itu, teman-teman ya. Sihir itu tidak akan berhenti ya. Kalau tidak berhasil atau gagal. Ya, jadi pilihannya cuma dua itu. Ya, kalau Anda sudah menyadari bahwasanya diri Anda ini terkena gangguan sihir, ya, Anda ini terkena teluh, terkena santet, ya Anda harus berpikir bagaimana supaya Anda ini sembuh. Ya, bagaimana supaya Anda ini sembuh dari sihir, dari teluh, dari santet. Itu yang harus Anda lakukan itu. Ya. Anda harus berpikir ke sana itu. Ya. Karena kalau Anda tidak berpikir ke sana, ya, Anda hanya katakanlah berobat ke sana kemari gitu ya. Tapi tidak ada hasilnya gitu ya. Atau malah salah pengobatan. Ini bisa terjadi. Ini juga memperparah ya. Misalkan ya teman-teman Jumat Wage ini kena sihir, rezekimu mampet, terus golek dukun. Ya, dukun memasukkan kotak. Harapannya supaya melawan ya. Harapannya supaya melawan. Tapi ternyata kodamnya kalah. Ya, kodamnya kalah dengan kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Kodam sihir itu kalah. Akhirnya apa? Numpuk kodamnya gitu ya. Bukannya selesai tapi tambah masalah. Akhirnya ya, sumbatan rezekimu itu semakin hari semakin berat. Loh ya teman-teman ya, kalau rezeki tersumbat itu harus. Loh, saya pernah merasakan itu ya ibarat ngalor gak iso, ngidul gak iso, sudah berusaha harus. Ya, sudah berusaha baik lahir maupun batin. Ya masalahnya pada dasarnya masalahnya itu energi kita ya. Energi kita itu yang positif itu sedikit gitu. Masalahnya ada di situ gitu. Sehingga ketika kita ini berdoa itu tidak sampai sama Tuhan. Ibaratnya ada hambatan gitu. Butuh dibersihkan lagi. Ya, coba bayangkan kalau Anda terkena sihir, berdoa sama Tuhan. Yang terjadi apa? Keraguan-raguan, ragu-ragu itu selalu muncul. Nah, sedangkan kalau Anda katakanlah berdoa terus ragu-ragu, mana ada Tuhan mengabulkan doamu? Tidak mungkin ya, Tuhan itu mengabulkan doamu ketika kamu berdoa dengan keraguan-raguan. Gitu. Maka yang perlu Anda lakukan adalah lakukan pembersihan. Jadi pembersihan totalitas wis tidak usah mikir rezekimu apa lancar dulu, tidak usah. Mikir bagaimana supaya dirimu bersih itu strategi yang saya lakukan ya. Akhirnya apa? Ya mau tidak mau kita tirakat itu. Kita tirakat. Ya, poso. Ketika kamu puasa, maka suplai ya, energi kepada makhluk halus itu terhenti atau kesendat ya. Ibarat makhluk halus itu mbok pakani rawon sedina ping 3 misalkan. Isuk rawon, sore kentaki, awan nasi padang misalkan. Nah, terus mbok ganti poso. Mbok pakani sambal terong misalkan. Hanya sekali saja. Nah, kira-kira lemes enggak makhluk halus di dalam tubuh? Ya lemes. Ditambah lagi mbok panasi dengan tikir, mbok panasi dengan wirid, wah tambah lemes. Itu konsep yang saya lakukan itu seperti itu. Dan bukan hanya sekedar tak sampaikan di sini, itu sudah tak jalani dan alhamdulillah berhasil. Ya, ya itu teman-teman. Ya awalnya berat ya, awalnya berat, puasa itu berat sekali. Ya, berkecamuk di dalam diri kita. Ya,
Apalagi kalau Anda sudah tahu pelaku sihirnya, yang nutup tahu. Ya, wis kudu tak segrek bulune ae gitu. Lho iya. Akhirnya kan membangkitkan emosi tuh, membangkitkan emosi kita. Lah itu yang harus dilawan. Ya, jadi Anda gunakan ya. Ketika Anda melakukan pembersihan diri, Anda gunakan ya, fokus niat membersihkan diri. Ibarat Anda itu, bayangkan gini loh ya, tubuh Anda itu seperti rumah Anda. Terus rumah Anda itu bak sampah. Apa yang Anda lakukan? Yo disapu, yo dipel, yo dicat, sama seperti itu. Tapi itu tubuh Anda. Nah, bentuk pembersihan tuh diri untuk tubuh itu ya apa? Poso. Yo poso, yo adus kembang. Yo mandi air laut. Mandi air umbulan. Itu kan salah satu cara ya, strategi yang bisa Anda lakukan untuk membersihkan. Ya, lahir dibersihkan dengan mandi, batin dibersihkan dengan puasa. Terus diisi dengan baca kitab suci, berzikir, wirid, amalan ilmu hikmah dan sebagainya. Ya. Sampai kapan? Sampai rezekimu kembali normal. Loh ya teman-teman. Ya. Jangan berhenti tirakat kalau rezekimu belum kembali normal. Walaupun kalau katakanlah sudah normal ya, tirakatmu tetap kamu lakukan. Ya, karena bisa jadi ada serangan kedua, serangan ketiga. Loh ya teman-teman ya. Sihir itu ya, kalau pelakunya ya, dukunnya dan pelakunya belum meninggal dunia, itu tidak akan berhenti. Rumusnya di situ. Ya. Loh ya. Biasanya gini ya, kan Anda pasti tahu toh, aktor intelektual ya, kalau Anda kena sihir itu pasti tahu, pelaku sihirnya pasti tahu. Nanti kalau orangnya itu sudah kena penyakit, ya, loro-loron, bahkan meninggal dunia, biasanya Anda akan sembuh total. Kalau misalkan belum meninggal dunia, ya paling sembuhnya ya 80%, 80 sampai 90%. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, 13 tahun itu begitu. Saya ini 2017 ya, 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun rezeki saya mantap. Yo dalam 5 tahun itu ada rezeki gitu ya. Tapi yo ibarat langit dan bumi gitu loh ya. Mampet pet. Ya, mampet pet ya. Jadi ibarat rezeki itu hanya dikasih orang gitu ya. Hanya oleh kekean gitu. Bukan kita bekerja, itu bukan. Ya. Oleh kekean. Yo ndak minta ya, yo ndak minta. Ya memang Tuhan itu adil ya. Wis ono ae sing ngekeki. Ya jangan takut lah kamu, katakanlah rezekimu itu ndak ada. Jangan takut, pasti ada. Ya cuman gitu, kekean. Ya. Kalau rezekinya mampet itu biasanya seperti kekean. Ya. Jadi kamu berusaha sendiri, bekerja untuk mendapatkan uang itu ndak bisa. Ya. Wis sak pinter-pintermu wis, sak cerdas-cerdas. Mesti ono halangan. Nah itulah ya. Anda juga bisa ya terapi pakai garam ya. Garam rukiah itu ya, yang sudah order itu ya. Nah itu setiap hari digunakan. Karena itu setiap hari ya, setiap hari saya tirakati. Ya. Yo sampai detik ini saya tirakat teman-teman ya, enggak berhenti. Yo belajar dari pengalaman tadi. Ya. Kadang mereka itu mengendurkan serangan ya, supaya kita itu lengah. Ya, biasanya seperti itu. Makanya
ketika Anda ini katakanlah sudah katakanlah merasa bahwasanya sembuh, jangan senang dulu, terus jalankan. Ya, laku prihatin, laku tirakat itu tetap Anda jalankan supaya tidak terjadi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.